Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita selamat datang kembali ya, teman-teman di podcast Sersan Horor. Kok jadi bingung gitu? Podcast Sersan Horor, seram tapi santai. Ini kita udah lama nggak ini maksudnya, nggak record ya. Beberapa kemarin yang belum record juga. Betul. Nah, hari kita sudah kembali di episode ke 55 ya teman-teman ya. 55 nih Bang Sul. Cepet juga ya. Udah 50 perasaannya udah 55. Udah paruh abad ya. Udah paruh baya ya 55 ya. Ya, kalian tahu deh ya kalau misalnya kita jarang record berarti tandanya lagi sibuk-sibuknya. Lagi sibuk-sibuk atau lagi enak badan apa gimana. Pokoknya ada yang mendesak ya. Betul. Soalnya sayang nih Kevin udah beli alat-alat canggih nih kan buat rekaman nih. Alatnya canggih nih, lu seuzon baru niat dong udah ketahuan. Anjir, pakai kedetek ya. Waduh gila. Enggak, pokoknya kalau misalnya kita lagi ini ya teman-teman ya, kalau misalnya kita nggak record atau ada ke skip nih satu, harusnya Rabu lu upload Bang, tapi misalnya Rabunya lu kok nggak ada nih, pasti kita akan kasih tahu dan alasannya juga Bang Sul ya. Mungkin kita lagi ada berhalangan ya. Pokoknya kita itu pasti record kalau misalkan bisa, pokoknya bisa itu pasti Bang Sul ya. Soalnya selama ini kita udah ini ya sesuai jadwal semua. Iya benar-benar, kita udah lama nih, udah lumayan rapi ya jadwal kita ya. Tapi sekarang ini lagi bikin tabungan juga ya. Benar. Jadi takut ke depannya nggak bisa, jadi kita recordnya agak banyak gitu. Nah biasanya kita begitu tuh, kadang kita recordnya emang live, kadang kita recordnya tuh, kira-kira nanti di kedepannya kita bakal sibuk nih. Nah kita record itu satu hari itu beberapa, misalnya 3 episode atau 2 episode gitu maksudnya. Jadi langsung gitu dah. Kalau misalnya gitu biasanya kita itu akan ada hektik maksudnya. Kita bakal ada halangan nanti. Bisa kita begitu sih, kita akalin sih. Yang penting kita gimana kita akalin, kita putar otak gimana caranya supaya kalian tetap ada suguhan ya maksudnya. Betul sekali. Supaya kalian ada tetap hiburan seperti itu. Oke, setelah kemarin kita episode 54 ya. Benar. Itu penampakan empang ya. Penampakan empang gitu, 54 lucu banget sih itu sih. Kalau penampakan emping nongolnya di gerobak bubur. bener. Waduh, ini 55 judulnya apa nih? 55 ini kita unik ya nih, Pin. Ini sebenarnya ceritanya banyak kalau saya. Jadi sebenarnya ini cerita keren-keren, jadi aku masih belum bisa nentuin judul nih. On the spot biasa dah ya. Nah, nanti kita lihatnya ya, kita pilihin dulu nih ya, kira-kira bisa jadi judul yang mana ya. Ya, oke. Ini catatan juga teman-teman ya. Kalau misalnya cerita kalian itu gak dijadiin judul, bukan berarti cerita kalian jelek ya. Tapi memang kita cari judul yang menurut kita unik dan lucu aja sih. Misalkan kayak kemarin tuh tengkorak bantet nah itu kita bukan berarti cerita kalian nggak lebih bagus dari cerita itu gitu loh, nggak lebih seram, bukan berarti nggak lebih seram, tapi itu lucu aja sih. Jadi kita random aja pilihnya gitu. Betul. Hampir semua ternyata serem dan unik ya. Penampakannya juga lucu, aneh, ajaib gitu ya. Kayak kemarin tuh yang episode berapa sih yang digigit waktu tidur, orang pada bilang ini judulnya kok bikin aku jadi ada 2 makna gitu. Jadi ambigu ya, nyamuk apa gigit bini apa gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi episode 55 ini kita akan membawakan 3 cerita nih Mas. 3 cerita dari ada dari pendengar veteran, ada juga dari pendengar baru ya. Wow. Nah, ini siapa tahu cerita kalian nih ya. Jadi langsung aja kali Mas Sul ya. 3 cerita ini serem-serem banget nih Mas Sul. Wah, mantep nih pastinya nih. Nah, nanti dan untuk teman-teman yang udah kirim via Instagram juga ditunggu aja, nanti kita akan bikin lagi episode khusus Instagram Mas Sul ya. Nah, soalnya Instagram itu agak seperti yang kita pernah bilang itu, soalnya agak susah dirapiin karena dia numpuk-numpuk gitu. Nggak sesuai tanggal ya. Nanti kita akan rapiin dan kita akan bacain di satu episode seperti waktu itu Mas Sul ya. Nah, gitu sih. Begitu. Oke teman-teman, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita akan sikat langsung ceritanya. Ada 3 cerita. Jadi langsung enjoy ya kalian. Seperti biasa Bang Sul ya. Pasang headset kalian. Mati lampu atau enggak terserah sih ya. Tapi yang naik motor itu jangan matikan lampu. Ntar ditilang polisi. Nah itu kemarin ada yang bilang ya, Bang gue mau matiin lampu tapi gue di motor. Gimana itu aja. Aduh. Jangan. Jangan ketiduran juga ya. Betul. Bahaya. Kalau denger podcast horor tuh sering mau ketiduran gitu kan. Gila ya. Iya, emang podcast horor di Indonesia itu bertebaran dan semuanya keren-keren tuh. Juga suka dengerin semua juga bagus ya. Jadi sekalian denger suara kita sendiri, kamu nggak bisa denger suara sendiri aja. Jadi dengernya podcast lain ya. Podcast kayak punya Bang Arga bagus tuh ya. Ya, itu boleh juga tuh. Itu bagus tuh. Oke, langsung teman-teman aja. Kita ulang lagi ya. Lanjut aja. Kalian. Nah, itu dia. Yang di motor hati-hati di jalan. Beda dikit, ini motor hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan. Semoga kita bisa menghibur sepanjang perjalanan yang membosankan. Iya, betul. Oke, setelah pesan-pesan berikut, selamat mendengarkan.
I'll be back. Kembali lagi guys. Kembali lagi teman-teman. Oke. Semriwing. Waduh, dingin. Cerita pertama nih Masul ya. Yuk. Kita sikat aja langsung cerita dari siapa nih Masul? Ini dari Devi. Nah, Devi yang itu tuh ya. Saya sendu ya. Saya sendu ya. Mbak Saya sendu ini kirim lagi, ini udah cerita yang keberapa ya? Ini pendengar dari negeri seberang ya. Iya betul. Ya untuk teman-teman yang dari mana aja, dari luar, yang jauh-jauh ya, dari luar Indonesia ya. Bisa kirim juga. Bisa kirim dan tetap Bisa ini ya. partisipasi juga. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Betul. Di luar virus lagi banyak cerita-cerita tentang virus itu ya. Betul. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Dan cuacanya beda maksudnya. Betul, cuacanya di sana pasti beda. Nah ini teman-teman yang yang dari luar, kira-kira ada orang Indonesia, teman-teman Indonesia kita yang tinggal di luar mungkin bisa sharing pengalamannya di luar tuh seperti apa gitu. Maksudnya. Mungkin kalau ada cerita serem juga di luar gitu. Benar bercerita serem di luar tuh terutama. Nah itu Setannya aneh juga nih. nah setannya beda-beda ya. Beda Jadi server nanti. beda server. Tapi boleh, seru juga tuh. Boleh. Nah, jadi kalian tuh dengan berbagi cerita sama kita atau dengan podcast kita itu juga melepas rindu kepada tanah air maksudnya. Betul sekali. Nah, tapi dalam hal goib. Itu dia. Cerita di luar gue juga ada satu, Pin, keselip. Ntar aja kalau dari yang dari luar juga. Oh gitu. Wih. Dari ini ya, dari Planet Namek. Nah itu luar kan. dari Sudan. Setan apa ini onta. Somalia tuh. Yuhi. Oke teman-teman, ini cerita pertama dari Mbak Sayu Sendu ya. Oke. Dari Mbak Devi, dari Kak Devi nih ya. Kak Devi ini sudah kirim ke cerita ke berapa nih? Mana nih? Keberapa nih, Pin? Ini kayak kelima apa keempat gitu deh. Waduh. Ini tuh udah veteran banget sih. Ini pokoknya udah pendengar setia banget ya misalnya. Iya, ini kita tambahin dosisnya nih buat Devi. Oke, ini Bang Sul angkat cerita Bang Sul ya. Oke, guys. Siap. Ya, langsung aja ya. Langsung aja Bang Sul. Oke. Halo Susan Horor. Ya, sorry ya kemarin nulisnya kelebihan. Waduh. Oh, udah terus gitu. dua podcast favorit soalnya. Wah, kemarin kan satu lagi ya. Satu ya. Oke, Nggak apa-apa. Emang podcastnya keren-keren kok. Yoi. Aku lagi nih Devi. Kalian apa kabar nih? Rajin-rajin upload ya, tapi tetap jaga kesehatan. Waduh. Pasti. Devi juga ya, jaga kesehatan ya. Kesehatan. Yoi. Sama jaga kebersihan ya. Pakai masker. Pakai masker ya. Helm tutup. Tutup. Oke, kali ini aku cerita tentang pengalaman pribadi aku yang terjadi sekitar tahun 2014 akhir. Oke. Saat itu aku masih kelas 2 SMK swasta di Bekasi. Waduh. Anjir. My home. Ngomongin 2014 tuh rasanya kayak masih baru, padahal udah lama loh. 6 tahun lalu anjir. Tuh kalian berasa tua dah tuh. Iya, 2014 tuh anjir. Lagu apaan? Uzur. Masya Allah. Oke masuk. Kulit gue udah pada terlepas nih. Anjir udah kalau ditarik ngikut. Setelah ulangan akhir semester itu, aku sakit demam selama 3 hari. Set. Akhirnya aku dibawalah ke salah satu klinik rawat inap yang gak jauh dari rumah. Ternyata aku terkena demam berdarah. Oh ini belum goib ya? Belum, ini sakit, harus berobat. Oke. Yang mengharuskan aku dirawat di klinik itu. Kebetulan salah satu perawatnya adalah tetangga rumahku. Jadi lebih enak ya dilayaninnya. Wah, karena kenal. Oke. Aku dirawat hari Sabtu jam 11 pagi. 11 tuh pagi apa siang ya? Jatuhnya? Siang sebenarnya sih. Siang. Sebenarnya kayaknya batas pagi itu jam 10 deh. 10 coy. Kayaknya sih 11 udah siang. Ya biarin lah, gimana aja lah. Aku dirawat hari Sabtu jam 11 pagi. Aku ditempatkan di kamar yang baru dibangun di bagian belakang klinik. Oke. Maksudnya baru dibangun belum dikasih atap gitu. Buset lu. Lu sembuh kagak debu masuk semua anjir. Malaria hilang maksudnya baru kali ya. Maksudnya baru renov. Debu mulu kali, masih ada tukang kerja nih. Anjir. Misi ya mau nyemen. Lu lagi ambil darah kan gosrok gitu anjing. Soalnya baru di ini baru dibangun cuy. Mungkin udah rapi kali ya. Nah, entah aku beruntung atau tidak, ternyata hanya aku yang ada di ruangan inap itu. Oh, VIP. Yoi. Di dalam kamar inap itu ada sekitar 4 bangsal. Saudara gua nih bangsul nih. Buset bangsal. Section. Yoi. Yang dipisahkan oleh tirai. Wow. Pasti buka mobil. Anjir, itu mah itu apa sih? Itu kuis ya. Super deal anjing. Ada juga kamar mandi di bagian sudut ruangan sejajar dengan pintu masuk kamar. Itu udah biasa ada tuh settingan nih ya. Aku menempati bangsal nomor 1 karena dekat dengan pintu. Oke. Ih, lu serem juga lu. Berarti lu nggak bisa lihat ke kan nggak ada jendela kan, jadi lu kayak, tapi kira-kira lu kabur gampang sih. Udah gitu aja. Diinfus pak. Itu yang paling penting. Gila lu kalau lihat setan lu tarik aja tuh infus aja. Itu yang infus bawa lu tarik bawa kemana-mana anjing. Iya juga ya, ribet ya. Singkat cerita, setelah makan malam, tetangga sekaligus perawat itu bilang ke mamaku, "Ibu pulang aja, di rumah kan ada adik-adiknya Devi, kasihan sendirian. Devi di sini biar aku yang ngawasin.
Kebetulan ayahku masih di luar kota dan di rumah ada 3 adekku. Masih kecil-kecil ya. Debbie berempat kali, dia paling gede kali ya. Nah itu dia. Akhirnya mamaku pulang lah malam itu jam 7. Kondisi pun mulai membaik. Tapi belum tentu loh Bang So. Siapa tahu dia ada 10 anak. Gitu. Dia anak ke-7. Masya Allah. Ini timnas bola ini. 14. Oke lanjut. Akhirnya mau pulang jam 7 Pin. Kondisi pun mulai membaik. Di kamar itu aku main HP dan nonton TV. Tetanggaku sesekali datang nengokin aku. Sampai akhirnya aku tiduran, entah jam berapa aku terbangun. Namanya orang sakit ya tidur nggak bisa pules. Bener. Ya kan? Biasanya emang begitu ya kalau orang sakit ya. Bangun-bangun udah di kamar operasi aja. Anjir, vitamin. Gitu Tapi ya. nggak daripada bangun-bangun di kamar mayat. Lebih serem. Itu bahaya itu Pak. Waduh. Sekilas aku lihat lampu kamar mandi itu menyala. Padahal sebelum aku tidur lampu itu mati. Aduh. Ya mungkin tetanggaku tadi ke dapur dan lupa matiin lampu. Positif. Positif. Oke. Di malam kedua, mamaku pulang jam 7 juga nih, sama ya. Aku tidur sendirian di klinik itu lagi. Sesekali tetanggaku datang buat cek infus dan ambil darah. Aku sempat nanya, apa dia kemarin malam datang ke kamarku? Dia jawab, iya kan. Pas ngambil darah kamu itu, setelah itu aku cuma lihat lewat jendela di pintu dan lihat kamu lagi tidur. Berarti nggak masuk ya, cuma nongokin doang ya. Dia ambil darah tapi dia nggak kamar mandi mungkin ya. Ini nggak bener nih. Aku tidur agak malam sekitar jam 10. Lampu kamar mandi aku matikan setelah aku gunakan. Dan aku terbangun lagi entah jam berapa kali ini. Aku lihat kamar mandi menyala lagi. Oh tadi itu dia sekitar jam 10 itu dia bangun kan. Dia pakai kamar mandi. Dia udah matiin nih. Dia inget banget dia udah matiin. Kayaknya sengaja kali. Bangun nyala lagi. Oke. Dan terdengar suara keran wastafel nyala. Lampu nyala. Udah mulai. Kekuatannya gede nih, udah bisa nyalain air nih. Benar. Ya, udah bisa restart wifi, udah lebih gede lagi. Bukan syaiton ini mah. Bahaya nih. Tapi aku masih pikir positif. Mungkin itu tetangga. Wah mantep ya. Besok paginya aku tanya lagi lah ke tetanggaku, apa dia pakai kamar mandi malam, dan dia jawab tidak. Tidaknya dengan caps lock ya. Tidak. Gede semua ya. Tidak. Berarti dia yakin banget dia nggak pakai kamar mandi cuy. Aku mulai merasa aneh dan sedikit takut, tapi aku masih berpikiran kalau semalam itu mungkin ada pasien di ruang lain yang masuk kamar mandi di kamarku itu. Aduh, enggak juga sih cuy. Enggak juga sih, ini terlalu positif sih anjir. Oke. Bebe hamil loh, positif. Anjir. Aku nggak berani cerita ke mama karena ya nggak mau bikin beliau khawatir lagi. Betul. Di malam ketiga aku sendiri lagi, mamaku udah pulang ke rumah jam 8 malam. Oh gak malam ini. Tetanggaku datang ambil darah dan cek infus. Dia bilang mungkin besok aku udah boleh pulang karena trombositku udah mulai normal. Oke. Biasanya kalau orang demam berdarah itu dikasih ini ya, jus jambu merah ya. Itu benar. Terus sama angkak gitu ya, namanya sama sari kurma juga tuh. Iya, sari kurma bisa ya? Ada sari kurma diminumin itu. Iya, naik cepet tuh. Gue juga ya? DBD minumnya itu sih. Tapi angkak tuh rasanya parah deh. Ya, tapi manjur angkak tuh. Iya, manjur banget. Tapi enak kan jambu sih. Jus jambu ya. Wah mantap ya. Dari mana tadi? Oh trombosit udah boleh pulang ya. Nah jujur malam itu aku agak takut karena sendirian lagi di kamar itu dengan 3 bangsal kosong di sampingku. Ih bayangin lu. Pikiranku udah kemana-mana deh, ngebayangin ada hantu di setiap bangsal kosong itu. Wah udah tersugesti karena kejadian di malam-malam sebelumnya. Karena kayak kalau ranjang kosong lu kayak di hotel ya. Betul. Lu ranjang kosong, misal lu pakai twin kamarnya. Lu ya? cuma sendiri 01. Itu aja gue diisiin barang anjing. Gue taruh koper aja di situ udah taruh kapal. Nah ini kasurnya 3 kosong semua. Lu isiin apa? TV lu taruh ke atas ranjang anjir. Pemandangan netting. Iya anjir. Udah sendiri kan. Kamar mandi udah dimulai dimainin lampunya. Iya lu kamar itu ranjang kosongnya 3 biji lu anjir. Udah mainin keran juga kan ya. Kayaknya. Nah terus Pin, aku kebangun lagi entah di jam berapa, posisi tidurku menghadap kiri, tangan kanan ada di infus, meringkuk gitu. Jadi aku bisa dengan jelas lihat kamar mandi dengan pintu yang menghadap ke arah samping. Jadi kalau pintu kamar mandi kebuka, bagian dalam kelihatan Pin. Dari posisi tidur dia bisa ngelihat bagian dalam kamar mandi ya. Aku lihat lampu kamar mandi itu nyala dan dengar suara air di toilet. Gak lama pintu kamar mandi itu terbuka dan kalian tahu siapa yang keluar dari kamar mandi? Apa tuh? Sepasang kaki basah. Dari lutut ke bawah, bagian atas nggak ada. Habis cebok, cuma nggak ada pantatnya. Iya nggak cuy? Aduh, kaki basah habis cebok dong. Aduh, ini cebok elektrik. Cebok elektrik, cuma pantatnya nggak ada. Sepasang kaki basah dari lutut ke bawah. Cuma dari dengkul sampai mata kaki doang ya. Nah itu, aduh.
Oh mungkin lagi renovasi juga belum selesai orang. Dia belum jadi. Belum jadi. Tapi ngeri coy. Anjir kaki doang. Sabar ya Devi, ini udah sakit sendirian, Iya, lihatnya absurd lagi. Anjir lu. Terus. Disturbing ya. Kaki itu berjalan perlahan dan aku bisa lihat jelas jejak kaki basahnya itu ya. Kaki itu berhenti tepat di bagian bawah bangsal aku sampai akhirnya kaki itu berjalan menuju bangsal nomor 2. Oke, dia pulang kali ya. Anjir. Mau ambil sendal kali. Ambil sendal ketinggalan. Posisi masih sama, Vin. Dengan mata yang gak bisa gue pejamin dan badan gak bisa digerakin, aku dengar suara tirai yang digeser. Aduh anjir. Anjir lah katanya gitu ya. Terdengar suara apa tuh? Aku bener-bener takut dan terdengar suara perempuan ketawa kecil kayak ngeledek gitu. Anjir. Kayak gimana ya tuh ketawa kecil ngeledek ya? Gitu. Enggak ya. Itu mah kayak udah dasar lu gitu. Gitu kali ya. Tapi enggak ngeledek, itu kurang ngeledek. Kalau ngeledek, lu bayangin aja kalau cewek-cewek ngeledek tuh kayak dasar miskin gitu. Enggak ya, itu ngeselin banget ya. Gila, itu gue tampol aja gue. Iya, bisa juga ya. Bisa juga. Enggak tahu udah ngeledek, ketawa kecil ngeledek itu kayak apa sih? Gimana ya? Pokoknya begitu dah ya. Nah, gitu lah ya. Pokoknya ketawa kecil ngeledek gitu kan. Katanya Anjir lah. Aku benar-benar takut dan aku pencet tombol suster. Oh, kira tombol starter cuy. Anjing. Agak motor agak ngeblank. Sekilas kayak tombol starter cuy. Oh, tombol suster. Manggil ya. Alarm ya, manggil bel ya. Minta ditemenin sampai aku tertidur lagi. Alhamdulillah besok siangnya aku udah baik dan boleh pulang. Suster. Ada apa? Beli nasi goreng. Lapar. Wah, bangke lu. Anjir. Terus gila ya. Setelah di rumah barulah aku cerita lah itu ke mama. Mama bilang gini. Sorry, apa tuh? Seri dong. Seru dong. Oh, sorry, tipu. Seru dong ada yang nemenin 3 malam sambil ketawa kayak nggak berdosa gitu ngeledek anaknya. Wah. Mamanya juga nih. Waduh, segitu aja cerita dari aku, Bang. Next aku ceritain lagi lain. Sayang kalian. Waduh, luar biasa. Bye-bye katanya. Oke, kita juga sayang sama pendengar-pendengar kita ya. Thank you banget. Yoi. Salam ya buat itu ya. Buat siapa itu? Kaki tadi? Bukan, simpanse ya. Karena dia kan dari Taiwan ya. Artis Taiwan simpanse apa siapa namanya? Tomingse apa Lo mau bilang apa tuh gak? Jaicho anjing. Jaicho mah donat. Aduh, makasih Devi. Itu gimana ya penampakannya tuh? Sebenarnya nggak serem-serem amat gimana ya, cuma aku lebih takut sama suara cekikikannya sih. Iya sih, aku lebih takut suara cekikikannya daripada kakinya sih. Tapi kalau gue sih udah lah, untung hari terakhir tuh ya. Untung hari terakhir sih. Gila tuh sih. Itu mau ngambil barang mungkin sih. Mungkin ketinggalan Air Jordan. Oh, dia di bangsal 2 berarti kan. Bangsal 2, dia sebelahnya dia. Jalan abis dari kamar mandi, dengkul doang sama kaki cek terus buka tirai seret. Wah, di situ ada yang ketinggalan itu. Tapi lu bayangin yang lebih serem lagi apa? Tangan, tapi tangannya jalan. Aduh, gila. Itu lebih serem lagi sih. Itu kenapa kakinya jalan nggak nabrak-nabrak ya? Karena dia punya mata kaki ya. Oh iya benar. Jadi bisa ngelihat. Waduh, thank you ya. Okay. Thank you. Devi, gila. Udah jauh, serem lagi ceritanya. Oke lah, thank you banget. Thank you, Devi. Ceritanya kita suka banget karena itu misteri juga maksudnya. Maksudnya yang punya benih kaki siapa dah gitu kan. Tapi bangunan baru coy. Itu dia. Oh, transfer dari sebelah. Itu sih sebelah. Dibilang Devi namanya dia bukan beruntung dikasih ruangan kosong gitu karena nggak ada yang mau. Bukan itu nggak ada yang mau. Dicoba. Itu bukannya eksklusif tapi nggak ada yang mau. Aduh. Oke, itu aja ya cerita dari Kak Devi itu. Nah itu cerita keberapa dia? Kelima kalau nggak salah sih. Tapi emang ceritanya. Tapi gue paling suka cerita dari Kak Devi itu cerita yang bertemu 40 setan. Itu paling suka tuh. Karena dia ada feeling adventure-nya itu, ada feeling petualangannya. Itu suka banget. Kalau kalian yang belum dengar tuh cerita 40 setan itu bisa itu cek di episode ke-20 apa 30-an gitu ya. Segituan lah pokoknya. Itu cerita dari Kak Devi juga dan itu keren banget ceritanya. Satu aja enggak bisa tidur 40. Tuh, dia SMK itu 2014 berarti ya seumuran aku sama. Oh sama ya? Seumuran aku mungkin lebih tua dikit sih. Aduh. Gitu. Oke, thank you Kak Devi ya sekali lagi ceritanya. Thank you Devi. Kita akan langsung lanjut ke cerita kedua nih Mas Sul ya. Dari Sopokin. Ini tidak boleh disebut namanya nih Mas Sul. Nggak boleh. Iya. Jadi ini Mr. X aja. Mr. X ini tuh anonymous ya. Anonymous gitu kita tidak perlu sebut namanya. Jadi apa namanya? Ini kita bikin borak Mr. X ini deh. Jadi ya suaranya diituin deh. Kayak apa kayak itu tuh apa namanya kayak Chip and Dale gitu. Kayak Chipmunk gitu ya. Chipmunk ya. Enggak, ini ceritanya pendek aja. Pendek cuma aja
agak ekstrim ceritanya maksudnya. Okay. Kita langsung lihat aja, ini cerita dari Mr. X ya. Tidak mau disebutkan namanya, dia kirim via email ya. Jadi gue langsung bacain aja, dia terus gini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gue pendengar baru nih, katanya di Sesan Horor. Karena suka sama konsep bawa cerita horor, tapi tetap asik nih. Kayak cerita di tongkrongan katanya. Ya kita kan ngobrol-ngobrol aja kan maksudnya. Santuy. Ya, jadi mungkin ada podcast yang memang stylenya itu dia naratif. Jadi ya. storytelling gitu storytelling. Ada yang jadi sudut pandang orang pertama, gimana? Itu seru kalau kalian mau pengalaman yang imersif ya. Betul. Kayak punya Bang Arga itu kan imersif banget cuy. Kita kayak merasa kita lagi di situ kan. Itu buat itu buat yang seremnya maksimum cuy. Nah, kita lebih suka konsep kita kalau kita ngobrol aja sih ya. Kita goblok. Kita simpelnya goblok. Kita seremnya minimum. Kosaknya minimum. Jadi kadang-kadang bagusnya apa ya? Kita biasa kayak orang ngobrol gitu. Ya, kita kayak orang ngobrol aja lah ya. Kita unik lah gitu lah ya. Soalnya kita nggak bisa tuh cerita kayak Bang Arga tuh kan keren banget tuh. Kita nggak bisa tuh kayak dan aku melihat. Nah itu kita. Gue geli jadi. Kita nggak bakat tuh. Kita nggak bakat. Nggak bisa gue. Itu levelnya lebih tinggi ya. Wah itu gila itu. Jadi itu keren banget nah. Jadi kita pakainya ya emang kayak ngobrol di angkringan aja maksudnya. Itu angkat kaki ya kan, kentut. Gue nggak mau denger kentut lu sih. Kayak gitu ya. Jadi kita cerita emang kita lebih asik untuk sambil makan gorengan ya, sambil ngerokok. Nah itu lebih asik begitu sih. Oke lanjut. Dia bilang konsepnya dia suka. Katanya kita kayak cerita di tongkrongan katanya. Katanya. Jadi rasanya kayak pengen nimbrung gitu katanya. Ada nimbrung nih. Nah ini udah nimbrung nih ya. Thank you bro. Thank you. Nah mungkin next time kita bisa nimbrungnya langsung ya. Oh kita kesana gitu. Atau gimana gitu lah ya. Mungkin kita bisa bertemu sama pendengar kita dan kita nimbrungnya langsung nih. Kayaknya banyak yang mau ketemu gitu. Belagu banget. pengen gebukin kita. Maling kan. Copet online gitu. Copet online. Ketemu kirain mau kopdar, ternyata mau gebukin gitu. Oke, lanjut. Katanya gini, gue mau bagi cerita yang menurut gue sedih katanya. Tapi ada sedikit seremnya nih Mas Ul. Katanya gini, gue dari Bandung katanya. Tapi gue kuliah di salah satu kampus swasta. Kampus besar maksudnya di kota Solo katanya. Buset, jauh bener banget. Jauh juga cuy. Nih. Nah, gue ada kawan yang gue kenal dari zaman pendaftaran katanya. Dan akhirnya ketemu lagi karena satu fakultas maksudnya. Dan di satu kelas yang sama. Namanya Budi. Wow. Oh ngomongnya harus gitu ya. Solo. Namanya Budi. Asli Solo katanya. Ini nama samaran ya. Ini nggak dengar kalau dipanggil nih. Budak gitu. Budak dikit. Ini nama samaran maksudnya Budi. Dia yang bantu gue mulai dari ditawarin nginep, dikasih makan di rumahnya, dijamu, sampai gue dapet kos katanya. Wow, dibantuin pokoknya sama Budi. Baik banget ya Budi ya. Jadi karena gue ke Solo itu cuma modal duitnya itu ngepas maksudnya. Jadi dan sama baju 3 setel doang katanya waktu itu. Lu nekat banget sih, keren. Mantep nih. Biasanya jadi orang yang bisa jadi orang. Nah, katanya gini, akhirnya kita jadi sohib nih sama si Budi ini ya. Sampai menjelang semester 2. Semester 2 digit pun apa-apa pasti lakuin berdua sampai teman-teman lain bilang kita berdua maho. Tapi gue juga dulu punya, aku ngerti sih, dulu gue punya teman akrab banget nih. Nggak ngapa-ngapain tapi dibilang homo. Iya, mau nyebrang pegangan tangan. Kagak Jir. Sampai nyulam alis bareng gitu. Oh enggak gitu ya. Enggak. Oh iya. Enggak 5 orang lihat gitu sih. Nyebrang pegangan jalan. Karena orang kan lihat dari luar kan. Tapi dalamnya iya. Sama aja nih. Tapi enggak. Ini kan kuliah ini. Nyebrang enggak pegang tangan, pegang rambut dijambak. Dijenggut paling motor ini. Oke, jadi katanya dia saking akrab nih sampai dikirain tuh kayak moho. Dikirain tuh penyuka sama jenis gitu. Jeruk makan jeruk ya. Padahal iya ya. Enggak lah. Nah, jadi singkat cerita kita udah mulai ngerjain skripsi nih maksudnya. Cepet juga ya. Dari daftar ceritanya panik tuh. Dari daftar tiba-tiba udah skripsi aja. Oh, langsung di ini ya. Mereka lagi ngerjain skripsi nih. Mulai deh warawiri nih berburu dosen buat bimbingan. Sampai akhirnya seminar proposal pun bareng lagi katanya maksudnya. Mereka kuliah di Solo, dosennya di UI. Buset ya. Bimbingan bolak-balik kereta. Jadi mereka itu bisa itu hairdresser palus pantat. Botak sariawan aja. Jauh benar itu. Nah, sampai akhirnya seminar proposal pun datang nih maksudnya. Dan mereka bareng-bareng. Seminar sebenarnya mereka pengen buru-buru keluarin revisi nih biar bisa langsung kebut sidang nih, biar mungkin lulusnya lebih cepat atau gimana atau juga sidang perceraian apa? Enggak aja. Skripsi. Kok langsung mendukung fakta mendukung konsep kalau mereka
berpacaran sih. Enggak ya. Enggak, ini mah orang bener yang mau kuliah belajar gitu kan. Nah, tapi si Budi ini ngajakin refreshing nih Masul. Wah, enak. Udah nggak apa-apa refreshing dikit ya. Oke. Gitu kali. Lu kerjaan skripsi mulu, refreshing dikit lah gitu kan. Oke. Refreshing ke Jogja sama teman-teman. Nggak jauh juga ya. Dari Solo ke Jogja ya, dekat ya. Nah, sampai akhirnya ada momen di mana kita berdua ngobrol nih tentang suka duka kita kenal dari awal sampai saat itu. Oke. Ya gimana sih kayak, dulu gue kenal lu gue kira lu orangnya bangke. Ternyata iya. Ternyata iya. Iya dong. Kan dulu kan kayak gitu kan. Iya. Lu inget gak sih pas pertama kali kita ngeliat kamu cantik banget. Tuh. Terus kayak pertama kali ngeliat gue kira lu anaknya batu kan, bisa gitu kan. Soalnya bubur. Muka lu nyolot soalnya, bisa gitu kan. Dikasih tahu belang-belangnya gitu ya. Nostalgia gitu. Nah, akhirnya saat itu sampai cerita tentang masa depan. Kita mau punya anak berapa? Masih aja itu candanya udah. Soalnya ini agak ambigu deh maksud ngomongnya. Iya, emang ngomongin masa depan. Maksudnya ntar rencana mau kerja apa? Materinya tipis-tipis manis gitu. Nyerempet-nyerempet itu ya. Sebenarnya enggak kita yang nyerempet. Nah, dia cerita tentang masa depan. Mungkinnya kayak lu ntar mau kerja di mana nih gitu kan. Oke, bagus inilah. Bagus. Visioner ya. Nah, akhirnya pokoknya nggak kayak biasanya deh. Dan tiba-tiba ada momen mereka tuh lagi pengen ngobrol intim aja deh ya. Intim bukan maksudnya bukan intim itu ya, intim aja gitu. Dekat sebagai teman gitu ya. Mendekat ya, karib. Nah, pokoknya nggak kayak biasanya lah bang. Kalau lagi cerita ngalor ngidul nggak jelas katanya. Oke. Nah, akhirnya kita balik lagi ke Solo bareng teman-teman. Oh, ini udah kelar nih. Cepet nih. Ceritanya cepet nih. Flashbacknya udah bener flash nih. Cepet ngebener ngeplas nih aja. Iya, udah balik lagi. Tiba-tiba udah balik aja nih ke Solo nih ya. Liburannya udah ini ya. Aku kira tuh kejadian ini pas lagi ke Jogja. Ternyata udah balik lagi ke Solo ya. Bareng-bareng teman. Nah, si Budi nganterin gua nih. Nganterin ke kos dulu baru dia pulang ke rumahnya. Oke. Dia langsung pamit balik katanya. Pengen buru-buru istirahat udah kecapean. Nah, bisa kata si Budi gini, aku pulang dulu ya, pengen cepat-cepat tidur katanya. Oke. Terus kata si Mas X, Mr. X ini, besok pagi langsung gas revisi laporan cu. Oh, rajin nih dia ya. Rajin dia. Mantap. Yo, nek iso tangi cuk. Iya kalau bisa bangun katanya gitu. Nah, katanya gini, baru aja selesai mandi, belum sempat istirahat, dapat kabar cuy. Ini miris sih. Ini temen nih. Sorry juga cuy ya. Budi tuh kecelakaan di depan kampus. Ya Allah. Terus. Gue kirain cuma kecelakaan biasa. Pas dia nyamperin nih si Mas X ya, Mr. X ini nyamperin ke lokasi ke TKP, udah banyak darah cuy. Ya Allah. Dari kental-kental katanya. Dan motor itu remuk cuy. Oh my god. Innalillah. Si Budi dievakuasi ke rumah sakit, rumah sakit terdekat. Ternyata meninggal. Innalillahi. Ini lagi cuy. Aduh, kita ini sedih sih cuy. Aduh, udah lama kita nggak dapet cerita kayak gini ya, sedih cuy. Gue juga ada cerita kayak gini juga kan. Iya, maksud pernah cerita teman meninggal. Kecelakaan juga lagi. Teman baik. Aduh cuy, teman baik cuy. Lu udah bayangin ini udah ada tandanya cuy. Tisu. Aduh, buat apa? Cebok. Buset. Pil gua keluar. Tapi miris ini sedih. Spin. Itu berarti udah ada feeling cuy. Mereka ngobrolin akrab gitu cuy. Emang yang orang meninggal biasanya ada tandanya ya. Yang nggak biasa diomongin malah diomongin gitu. Atau nggak biasa nggak dilakuin. Nah itu. Sebenarnya kalau misalnya kayak lu dengar berita-berita di infotainment kayak misalkan ibu sebelum ini ada feeling apa, ada kayak misalkan waktu sebelum bencana apa misalkan ada yang dibuat-buat lah ya mungkin memang ada tanda, cuma biasa ada yang ada dramatisir aja gitu loh kayak misalnya kayak nih dia tiba-tiba boker lama banget, nah itu kan aneh kan, aneh terus ceboknya pakai tutup odol itu dia mata terbalik pakai di belakang itu pokoknya yang kan biasa gitu. Kalian tahu lah ya kalau misalnya kayak berita-beritanya suka overreact ya, over dramatis ya. Nah, tapi kalau yang kayak gini-gini aku percaya sih. Karena memang aku percaya pasti ada tandanya maksudnya. Dan kita nggak ngeh gitu. Kita nggak ngeh aja. Ya, itu tuh. Nah, kita kayak ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ya maksudnya. Mereka ngobrol, entar lu habis ini mau karir apa misalnya gitu. Tiba-tiba mereka akrab lah, padahal biasanya mereka ngobrolnya nggak jelas gitu maksud katanya. Ini ngomongin masa depan ini. Ternyata temennya meninggal cuy. Duh, berarti kalau misalnya kita lagi ngobrol tiba-tiba kita ngomongin yang serius dikit, kita stop maksudnya. Jangan. Stop ya langsung ya. langsung menggoblok aja udah. Stop langsung ya. Kok serius dikit nih? Udah langsung stop aja langsung. Anakku masih kecil. Jangan. Nah, langsung akhirnya gimana, Ben? Dia ke RS. Nyamperin Budi udah meninggal. Di situ gue lemes banget, nggak tahu mesti ngomong apa. Kita ngerti cuy. Kata dia, gue udah lemes banget bang katanya. Gue nggak tahu mesti ngomong apa dan batin gue serasa ketonjok setiap bangun tidur. Gue pasti ngelamun katanya.
Temen deket sih. Gue kehilangan temen yang gue udah anggap kayak saudara kandung gue sendiri. Aduh anjir. Ya semoga Budi tenang karena dia orang baik ya, nolongin teman juga ya, semoga amal ibadahnya diterima dan di lapangan kuburnya. Amin amin. Maksudnya aku belum pernah ngalamin sih, maksudnya sahabat yang meninggal gitu ya. Teman meninggal ada, cuma ya karena nggak ada deket banget jadi ya itu aja shock juga cuy. Maksudnya anaknya kita lihat kemarin masih ketawa-ketawa, tiba-tiba udah kaku aja gitu kan. Karena sahabat teman-teman beda cuy. Beda. Temen nih kita lagi susah dia hilang. Sahabat tuh dari susah sampai seneng dia ada di samping kita. Ada aja tuh. Ngapain di samping itu. nyopet? Minta ini wifi. Oh minta wifi juga. Gak bisa jauh-jauh. Gak bisa jauh-jauh ya. Nah itu apa? Jadi kayaknya dia bilang gue kehilangan teman yang udah gue anggap kayak saudara gue kandung gue sendiri kan. Pasti cuy. Dengan agak maksa gue mau ngelihat almarhum untuk yang terakhir kali. Mau lihat kondisinya. Oke, terus Ben? Sebenarnya udah nggak dibawain nih sama kakaknya almarhum karena kondisinya udah nggak berbentuk cuy. Astagfirullahaladzim. Singkat cerita, abis balik dari 7 hari almarhum, gue nggak balik ke kos, tapi gue nginep di rumahnya almarhum. Karena gue udah kenal dekat sama keluarganya, gue tidur di ruang TV sama 3 temen gue. Udah mau jam 2, akhirnya singkat cerita udah mau jam 2 pagi nih maksudnya. Dia masih belum bisa tidur nih, masih kepikiran kenang-kenangannya, maksudnya mereka. Ya iya lu kuliah bareng, dari daftar bareng, lu kenal pasti daftar, sampai lu kuliah bareng 4 tahun, udah kayak saudara sendiri, lu apa-apa bareng. Ya itu keinget terus ya. Pastilah. Dan kata-kata terakhir almarhum tadi gue inget terus katanya. Dan nggak lama pas posisi antara sadar sama nggak sadar maksudnya mengawang-awang gitu ya. Gue denger sih pintu diketok. Oh my gosh. Pelan sih, sambil salam gitu. Tapi nggak jelas gitu, kayak lebih kenalan kayak Assalamualaikum, gitu doang ya. Kayak nggak lengkap Assalamualaikum gitu ya. Tapi kayak cuma Assalamualaikum. Gitu. Beberapa kali katanya. Gue bangun tuh mau bukain pintu. Katanya tanpa dia nggak mikir aneh-aneh sih. Dia nggak mikir aneh, dia mungkin anggapnya ya orang gitu ya. Sampai depan pintu baru mau buka cuy, badan tiba-tiba merinding. Akhirnya gue ngintip dulu lihat jendela. Ya taunya maling lu bukan pintu anjing. Lu di bolingis nggak perlu dong anjing. Selamat datang gitu. Silakan ambil yang ada, anggapnya rumah sendiri gitu. Terakhir pulsanya sekalian. Anjir, masuk kemana lu? Nah akhirnya gue coba ngintip lewat jendela gua. Lihat apa? Jendelanya gua buka tirainya pelan-pelan. Lihat apa? Di situ gua lihat ada sosok poci. Nah, alias poki-poki. Sosok berkain kafan gitu ya. Berdiri dan lihat ke gua. Itu gerakan apa? Jadi poki-poki itu tadinya nggak lihat ke dia maksudnya. Tiba-tiba pas dia lihat poki-poki itu matanya langsung set ke dia. Oh, langsung ke arah dia. Iya. Kata dia gini, dia jelasin dengan detail. Itu gerakannya pas ngeliat ke gua itu cepat banget bang gerakannya. Dan di situ gue liat muka almarhum Budi. Oh my god. Persis seperti yang gue lihat terakhir kali. Pas di RS. Hancur. Ya mungkin ya. Kan terakhir hancur mukanya. Iya, lengkap dengan kapas di bagian mata dan hidung. Gue langsung teriak sekencang-kencangnya dan ternyata kejadian tadi cuma mimpi. Aduh gila. Bangun temen dan keluarga almarhum udah pada ngerubungin katanya. Katanya tadi gue ngelindur dan teriak-teriak katanya, ngomong sendiri gitu ya. Tapi gue nggak ceritain ke keluarganya almarhum apa yang gue barusan alamin karena nggak enak juga lah. Iya sih. Tapi mengenai kedatangan almarhum ke mimpi gue itu rasa real banget sih. Dan kepikiran sampai berhari-hari. Walau-walam lah bang katanya. Mungkin gue yang terlalu larut dalam kesedihan dan belum ikhlas atas kepergian almarhum. Dan apa yang gue lihat itu mungkin hanya tipu daya jin. Ya betul. Karena mereka mampu menyerupai apapun. Benar. Yang ada di pikiran kita. Pandai memanfaatkan momen. Benar. Ini kayak Bang Sus sering bilang ya. Karena sejatinya mereka yang telah pergi sudah terputus dari urusan duniawi. Betul sekali. Di kepercayaan kita berdua sama ya Bang Sus? Sama. Oke. Ya jadi sekali lagi ya, setan atau jin itu paling pandai memanfaatkan momen. Ya. Kalau momen Valentine lu kasih coklat. Buset. Enggak juga ya. Untung juga tuh. Ya tapi kayak gini ya, gue juga keselip cerita nih kan, kebetulan gua ini kan anak yatim ya. Dan ketua umum lagi. Ada yang mau bergabung? Lu gimana caranya? Lu bikin klub. Ya, jadi bokap gua tuh waktu itu meninggal di 2016. Tapi sorry, untungnya Bang Sul itu bokapnya nggak meninggal pas masih kecil ya. Karena biasa sedih banget tuh sih yang masih kecil. Nggak ngerti ya. Yang nggak sempat gede kok, udah gede gitu. Betul. Jadi sedih juga sih sama anjing. terus. Jadi bokapku meninggal tuh kan. Nah ini gue emang salah satu anak paling baik nih kata bokap gue sendiri. Karena kata dia, ini nggak ngaku ya. Enggak loh. Ini kata dia ya. Kata bokap nih. Gue kan kalau waktu bokap gue sakit kan gue pernah cerita kan, gue sering ngurutin badannya, pokoknya
apa-apa tuh selalu gue yang dicari, padahal di situ ada Sama kita masuk. abang gue, ada adikku sama kakak gue juga, gue yang paling disuka sama gue lah pokoknya. Gue Bisa diandalin lah ya. yoi. Kita sama berarti. Pokoknya gue inilah katanya dia lu paling bagus lah kata anak gue gitu. Tapi gue mau bilang ke yang lain, iyalah. Nah jadi pas bokap gue meninggal itu tadi rencana gue pergi ke Bali loh. Temen gue ngajakin, tapi gue udah feeling ini bokap gue napasnya udah Senin Kemis nih kan. Kayaknya gue enggak lah Ya, takutnya bener tahun kelewatnya wah, enggak ada langsung itu nyesel banget tuh sih. Jadi 2016 tahun baru mau ke 2017 gue inget Desember. Dia meninggal sama lahirnya sama di 31 Desembernya lahir, 31 Desember dia meninggal. Seriusan? Bener. Cuy, kok bisa gitu ya? Gue gak tahu dah. Oke. Ya jadi udah di settingnya begitu kali. Jadi gue nggak jadi pergi. Akhirnya bener tuh, gue habis pulang main tuh bokap gue sakaratul maut tuh. Kita rame-ramein ngajiin, yasinin, akhirnya meninggal, kuburin. Pas lagi meninggal tuh gue nggak nangis tuh. Gue nggak nangis, gue udah pasrah lah kan. Kakak gue pada nangis. Pikirnya udah mau gimana betul, gitu udah ini ya udah takdir kan. Jadi pas 2 hari 3 hari, waduh gue mewek. Iya, iya keinget. Nangis. Nah akhirnya bokap gue datang tuh. Mungkin emang ada kalau kita lihat di pemakaman orang yang nggak nangis belum tentu nggak sedih lah ya. Iya, nah nangisnya ntar dia. Tuh, nah kalau ini di Jati gue sama ya ceritanya, gue dimimpiin cuy. Dia datang pakai baju terakhir, jadi pakai celana kolor pendek dia itu nggak sedengkul sih. Terus bokap gue duduk di kursi depan ruang tamu. Oh, Gua panggil, ini real banget ya? real banget cuy. Gue panggil bokap gue, ayah, gue manggil ayah kan. Ayah mau kemana katanya. Dia nggak ngomong, dia diem aja. Dia nggak nyaut ya? Ayah mau kemana? Akhirnya dia buka pintu, terus keluar, dia jalan gue pengen ikut, gue bilang gue mau ikut, dia tetap gue ditinggal. Akhirnya udah hilangnya begitu dan gue abis itu gue nangis, waduh sedih banget. Gitu aja sih. Sedih. Jadi ingat, aduh. Ini sih nggak serem sih cerita ini sih. Ini sih sedih. Ini lagi momen sedih sih. Ya, jadi nggak tahu itu kerjaan setan atau apa. Jadi sih intinya ngingetin gitu ya kalau misalnya ada. Lu jangan ikut Bang Sul. Katanya dia gue aja sempit di sini. Iya. Jadi kalau ada saudara yang meninggal atau orang tua ya jangan lupa kirim Al-Fatihah dah ya. Biar seneng dia dikasih hadiah gitu aja sih. Nah itu ya bagi kalian yang Muslim ya. Ya betul boleh. Nah itu yang cerita gue yang serem itu kan ada juga kan yang teman gue meninggal juga ya. Nah itu tau gak tuh kita ada berapa orang 20 orang gitu itu nginep gantian. Nginep nyemprok di mana aja karena takut disamperin. Oh sampai beberapa hari gitu. Betul hari sampai 2 minggu kita nginep pindah-pindah. Wah, anjir. Kesono kesini ada yang dikasih lihat cuma temennya bokap gua sama ibu angkatnya dia. Dalam bentuk kayak gitu tuh dibungkus. Iya Aduh. Katanya gini Mas, kita yang masih bernyawa hanya bisa mendoakan. Ya betul. Nah, semoga amal ibadahmu diterima dan ampuni segala kesalahanmu kawan. Al-Fatihah kami akan selalu mengenangmu. Aduh sedih cuy. Aduh. Katanya gini, sekian cerita dari gua Bang. Maaf kalau ceritanya kepanjangan agak serem. Cuy ini keren banget cuy. Keren. Sukses selalu buat lu berdua dan Sun Horror. Thank you. Thank you ceritanya. Aduh. Cuy, menyentuh banget sih parah ini. Aduh, gue jadi ingat juga bokap dah Aduh. Keren banget Mr. X ya. Keren. Keren banget. Lu teman yang baik banget sih parah. Parah. Kita lagi hangat-hangatnya itu persahabatan ya kan. Iya. Akhirnya dipisahkan dengan maut ya. Itu sih aduh sedih cuy. Berarti dia meninggalnya ini ya masih dalam kondisi kuliah kali ya. Iya, maksudnya belum kan masih skripsi tuh kan, masih proses skripsi. Kalau misalnya di gue nih kalau orang meninggal dalam masih menuntut ilmu atau lo mencari rezeki nafkah buat keluarga itu bilangnya mati syahid. Tahu. Mati syahid ya. Mudah-mudahan syahid ya. Maksudnya matinya berkah lah ya. Betul. Ya, sebutannya gitulah ya maksudnya. Oke. Waduh. Aduh, keren banget ya Mr. X ya. Hampir aja meneteskan air mata iya, ini. luar biasa. Ini kita kalian bikin suasana kita jadi keren banget deh. Tapi bagus lah ya. Iya, mungkin ingat juga ya. Ini kita nggak sebut nama ya karena diminta sama penulisnya jangan disebut nama. Tapi Mr. X pasti tahu ini ceritanya Mr. X ya. Thank you banget. Thank you Mr. X. Thank you. Oke Mas Sul, lanjut ke cerita ke terakhir Mas Sul ya. Wah, siapa ini ada namanya nggak nih? Namanya, bentar kita lihat dulu ini boleh disebutin nggak? Boleh. Kalau nggak ada kasih Ray aja ya. Tadi X sama Ray, jadi Mr. X-Ray. Buset, Mr. X dan Ray. Mr. X, bener juga. Jadi ronsen dong ya. Keren. Nah ini ceritanya dari teman kita yang namanya Ruby. Oh Ruby. Mahal ini. Batu Ruby. Tapi bingung nih. Ruby ini cewek apa cowok ya? Karena temen gue ada yang namanya cewek Ruby juga, ada yang namanya cowok Ruby. Kalau pilih gue cewek Ruby. Ruby ya? Nah, cewek Ruby. Ini cewek sih ya. Oke. Oh ya, oke. Di sini ada nama panjangnya cuma berarti cewek kayaknya nih. Cuma nama panjangnya kita nggak perlu sebut ya. Kita sebut Ruby aja. Ruby ya. Oke. Dia cerita lewat email Bang Sul ya. Yoi. Jadi dia tulis begini nih. Halo Kevin dan Bang Sul. Halo. Mohon maaf katanya.
Karena dia sebelumnya ada kirim email, cuma ada revisi ya. Nah, nggak apa-apa santai. Thank you. Belum cerita udah minta maaf nih. Iya, nggak apa-apa. Thank you. Okay, keren. Katanya gini, mohon maaf email ini adalah email revisi dari email yang dengan subjek yang sama Bang Sul ya. Jadi dia pada sebelumnya kirim emailnya sama. Kita kenapa? Kita apa? Dosen horor apa dosen pembimbing? Ada revisi ya. Revisi nih. Tapi baik ya. Baik. Thank you. Jadi nggak ngasal ya kirimnya. Thank you. Nah jadi dia udah kirim sebelumnya dengan subjek yang sama tapi isinya dia revisi nih maksudnya. Saya harus menambahkan karena ada yang ketinggalan, ada cerita yang ketinggalan maksudnya. Wah. Katanya gini, pas saya lagi nyetir tiba-tiba keinget ada satu kejadian yang terlewat. Jadi saya jadi yang dibaca yang ini aja emailnya katanya. Nggak apa-apa, terima kasih banget. Thank you. Oke, dia mulai nih Mas Sul. Oke. Hai Kevin dan Bang Sul. Yo. Kenalkan nama saya Ruby. Saya ingin membagikan beberapa pengalaman yang berhubungan dengan supranatural. Wih, keren nih. Supranatural. Keren. Ini ayo feelingnya keren deh. Karena akan sedikit panjang, jadi saya akan membaginya dalam beberapa email. Wah. Sesuai dengan tempat kejadian. Kita lihat. Gue demen nih, storytelling nih mantep nih. Jadi terus gini. Di email ini saya akan menceritakan kejadian di rumah orang tua dan uak saya yang berada di Tasikmalaya. Oke. Berarti ya Sunda lah ya bahasanya. Uak tuh om kayaknya. Uak kan ada uak cewek, uak cowok. Oh iya benar. Biasanya ya om sih panggilannya. Om ya. Betawi juga uak juga manggilnya. Ya mirip-mirip lah ya maksudnya. Ini om lah ya gitu ya. Om. Nah, sebelumnya saya coba gambarkan sedikit bagaimana keadaan rumah kami. Rumah orang tua saya bersebelahan dengan uak, kakaknya ibu. Nah, betul kan? Oke. Entah bagaimana desain awalnya, ternyata dapur kami itu hanya dibatasi oleh 2/3 tembok di bagian bawah dan 1/3 sisanya berupa bilik di bagian atas. Oke. Jadi aktivitas apapun di dapur bisa terdengar oleh penghuni masing-masing rumah. Hati-hati kalau gibah, hati-hati kalau nyinyir. Beneran ya? Enggak ya? Aduh. Nah, kejadiannya itu sebetulnya udah lama nih maksudnya. Oke. Aduh pilek dah. Nah, dimulai dari saya berumur 5 atau 6 tahun maksudnya. 5 sampai 6 tahun sampai kira-kira tamat SMA. Lama juga. Katanya gini. Hanya sebatas itu karena kemudian saya melanjutkan kuliah di Bandung. Jadi dia itu sampai SMA itu di Tasik. Habis itu dia kuliah di Bandung. Oke. Katanya gini, tidak usah saya sebutkan tahunnya lah ya katanya. Nanti ketahuan angkatannya udah tua. Sumuran bangsa jangan kasih. Jangan kasih ntar ketahuan. Gua aja enggak kasih tahu. Pokoknya tua aja ya. Lu angkatan normal apa, Bang? Pokoknya tua aja. Gitu ya. Lu enggak sebut. Nominal lu enggak sebut. Oke, katanya gini, waktu kecil saya sangat suka menginap di rumah uak. Padahal cuma sebelahan ya. Karena mereka tidak punya anak. Jadi mereka sangat senang diinapi keponakan-keponakannya. Seru ini. Seru. Nah, sebenarnya rumah uak saya itu terasa menyeramkan. Sebuah rumah tua besar lengkap dengan sebuah sumur. Aduh ya Allah. Sumur cuy, di belakang rumah sumurnya. Ini mah nggak ada obat kalau sumur dah. Tapi dia entah kenapa dia betah aja di situ. Ya karena kehangatan uak itu ya. Betul. Ya kali sumurnya ditimba keluar susu kali. Buset. Betah dia. Bisnis aja. Nah katanya gini. Kejadian pertama waktu kira-kira jam 2 pagi. Kira-kira jam 2 pagi ya. Nah, tiba-tiba dia kebangun aja. Saya berusaha tidur lagi tapi mendadak mata saya terpaku pada sebuah benda bulat menyala seukuran bola bekel. Melayang cuy. Mengelilingi keranjang cucian. Kejadian di kamar mandi? Dekat pintu kamar. Pintu kamar. Iya. Oke. Karena takut. Tapi gue takut keranjang cucian juga dekat pintu kamar sih. Jadi gini. Jadi ada bola itu nyala-nyala segede bola bekel melayang mengelilingi keranjang cucian yang ada dekat pintu kamar. Karena saya takut, saya berusaha membangunkan uak saya yang tidur sekamar. Tapi begitu uak saya bangun, benda itu hilang. Dan saat itu juga saya merengek minta pulang. Tapi lo langsung ngeh kalau itu gaib ya. Tapi apalagi sih gitu kan. Iya, melayang-melayang. Iya, karena serem juga anjir. Nah, kejadian berikutnya Bang Sul, terjadi di rumah saya. Waktu itu saya masih SD katanya. Kadang saya suka terbangun tengah malam karena kebelat tipis. Perlu diketahui, sewaktu saya kecil saya itu seorang sleepwalker. Wah anjir, tidurnya jalan. Iya, tidur jalan. Saya sering jalan dalam keadaan tertidur. Dan ibu saya bilang saya selalu berjalan ke arah pintu keluar. Dan ajaibnya, saya bisa membuka kunci. Anjir. Wah anjir lu. Ini kayaknya jago nih senior ini. Oh dulu juga pernah sih sleepwalk ya. Cuma nggak sampai buka pintu sih anjing. Cuma buka pintu yang gagang doang. Nggak sampai buka kunci cuy. Nggak bisa. Berarti bisa nyalain motor. Oh, anjir lu bisa titip makan. Ini enak bangun nih lagi tidur jalan. Tuh titip nasi padang. Sleep driver anjir. Dan ajaibnya saya bisa bawa kunci katanya.
Maka dari itu begitu saya tidur, ibu saya cepat-cepat menyembunyikan semua kunci pintu. Khawatir saya keluar sendiri dalam keadaan tidur tanpa saya pun mengetahui. Oh iya lo ngeri lo. Pintu kagak ada, kunci kagak ada, diloncat pagar aja. Nah, iya juga tuh. Kan juga dulu ada yang pernah bilang tuh, obat paling manjur itu Apaan, Pin? untuk sleepwalk itu lu tebar paku payung sekeliling ranjang. Oh iya, bener. Lu bangun lu anjir langsung. Kalau masih nggak bangun juga pakai paku bumi. Anjir gede banget tuh pasak ya. Buat bikin jalan layang. Oke. Nah, akhirnya singkat cerita katanya seperti biasa begitu tuh. Seperti biasa nih, begitu bangun saya keluar dari kamar sambil memanggil ibu saya minta ditemani. Oke. Dalam keadaan tadi dia mau pipis ya. Dalam keadaan setengah sadar dan mata masih susah melihat karena ruang tengah yang gelap. Saya melihat ibu saya berjalan hendak membuka pintu yang memisahkan ruang tengah dan dapur. Saya cepat-cepat menyusul dan begitu dekat saya mencoba meraih pundaknya. Tapi tangan saya nembus dong. Oh my gosh. Jadi itu bukan ibunya, itu bohongan. Oh jir. Itu palsu. Aduh shit cuy. Ini di rumahnya ya? Ini di rumah sendiri cuy. Wow. Saya melihat ibu saya berjalan hendak membuka pintu yang memisahkan ruang tengah dan dapur. Saya cepat-cepat menyusul dan begitu dekat saya mencoba meraih pundaknya tapi tangan saya tembus. Shit, man. Tiba-tiba ada yang manggil dia, Bi, katanya gitu. Ruby kan, Bi, panggil ibu. Itu ibu yang asli yang manggil. Oh anjing. Saya menoleh dan ternyata ibu saya baru keluar dari kamar. Cuy, serem. Tembus ya? Iya, ibu yang asli manggil. Ini tuh mirip film pendek yang itu tau gak sih? Jadi ada satu film pendek. Anaknya tuh anaknya lagi main di lantai 2. Okay. Terus dia dengar suara ibunya. Samperin. Ibunya manggil. Nama anak bule gitu lah ya. Lu lupa namanya siapa, dipanggil Janudin. Nah gitu kan, nama bule banget tuh anjing pokoknya. Jae gitu. Itu New Yorker banget sih. Masak air gitu. Masak air aja. Terus Janudin gitu ya. Dia mau turun nih. sorry, you call me? Anjir, dia mau turun nih. Okay. Dia mau turun, dia yes mom anjir. Okay. Kan Betawi banget tuh. Yes mom gitu. Dia mau turun, ditarik sama ibu aslinya. Terus Dia bilang ini, jangan ke bawah. Ibu juga denger yang manggil. oh, ibunya lihat juga, saudara-saudara. Iya gitu. Dan akhirnya itu nggak tahu yang asli yang mana. Bos bisa nonton tuh videonya, itunya film pendek itu. Mungkin bisa di miss call kali biar ketahuan itu kan. Nah itu dia bener ya, yang pegang handphone siapa kan? Punya juga. Punya juga anjir. Nanti aku kirimin Bang Suli. Tapi ini lebih parah, lu udah sempet sentuh tapi tembus coy. Ini lebih parah sih. Deket berarti. Lebih parah. Tengah lama panggil banyak. Cuy. Nah cuy, gitu kan. Kadia lah. Kadia anjir. Gitu ya. Jadi kayak saya menoleh lagi ke sosok ibu yang saya mencoba menoleh lagi ke sosok yang tadi saya sentuh ya. Sosok itu udah nggak ada cuy. Oh sekejap hilang kayak asap gitu ya. Walaupun sedikit takut saya bilang tidak ada apa-apa sama ibu saya. Saya mungkin menganggapnya mata saya lagi siwar aja karena gelap. Good job girl. Cuy, sesiwar-siwar apapun ya, nggak bakal sejelas banget sampai lu mau manggil cuy. Kecuali lu ada skizofrenia ya. Yeah. Nah, itu kecuali lu ada skizofrenik gitu Mungkin lah. dia pakai infrared kali ya. Oh, kelihatan night vision. Okay. Akhirnya beranjak ke di bangku SMA maksudnya. Pas di SMA nih, saya punya kebiasaan itu belajar dan mengerjakan PR itu di meja makan. Yang letaknya menyatu dengan dapur. Alasannya sih biar kalau misalnya lapar tinggal comot. Enggak ya. Logistik ya? Dia tulis gini, alasannya sih biar tidak terganggu sama adik-adik yang sedang nonton TV. Padahal biar bisa antang aja mendengarkan radio sendirian. Tapi dia agak unik ya, belajarnya di makanan ya. Kalau gue dulu belajarnya di atas genteng loh. Sumpah lu? Beneran? Anjir, kalau hujan gimana? Itu apa, pintar kagak masuk angin. Masuk ilmu kagak masuk angin. Iya, itu di genteng gue beneran. Di genteng sama temen gue berdua. Keren. Masih ada tuh temen gue tuh. Nah, habis itu dia belajarnya sambil denger radio ya. Ini mirip aku nih, denger radio sambil belajar. Bisa masuk gitu cuy? Bisa kok. Oh. Enak justru. Ada mungkin kalau teman-teman yang suka begitu juga setuju deh. Kalau misalkan noise suara radio gitu tuh, kerasa kerusuknya tuh bikin relax sih. Oh, jadi yang lo denger apa radio sambil baca gitu? Iya. Enak sih. Nah, katanya gini. Saya belajar tidak sampai terlalu malam. Biasanya sekitar jam 8 sampai 10. Katanya masih ingat dengan desain dapur rumah saya yang saya jelaskan di awal kan? Masih ingat. Suara apapun ditimbulkan dari dapur uak saya akan terdengar jelas ke rumah saya. Begitupun sebaliknya. Betul. Karena tahu saya akan selalu belajar di dapur, uak laki-laki saya yang lumayan jahil sering menakut-nakuti dengan tiba-tiba mengetuk bilik lah, mukul-mukul panci lah, atau tertawa ngikik cekikikan mirip Miss K. Iseng bener ini uaknya. Dan karena saya tahu itu uak, biasanya saya cuekin. Beliau akan berhenti sendiri kalau sudah bosan. Kasihan banget.
Wak Zong nih. Iya, saya tahu itu beliau karena Wak perempuan yang sering cerita keisengan suaminya. Terus Akhirnya suatu malam, saya lupa itu malam apa. Saya belajar seperti biasa sambil mendengar radio. Tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan. Mulai sih saya santai aja dan mengira itu ulah Wak. Terus Wak nih gitu kan. Udah bodo amat lah gitu. Terus juga bosan sendiri gitu kan. iya. Nah, selang beberapa menit suara itu terdengar lagi. Akhirnya saya kecilin tuh volume radio. Oke. Suara hilang. Habis itu, tapi begitu saya besarin lagi suara radionya, suara itu tawa itu mulai datang lagi cuy. Anjir. Begitu terus saya sampai kira-kira 15 menit. Gak mungkin lah masa. Iya, masa capek nih. Capek aja. Karena akhirnya kesel, dongkol ya, dan mulai terganggu gitu, mau belajar gitu kan. Akhirnya saya teriak, udah deh Wak, nggak lucu tahu, dia bilang gitu. Terus akhirnya suara itu nggak kedengeran lagi sampai dia selesai belajar. Oh, Waknya kali itu. Tapi belum kelar ya. Belum kelar. Oke, iya. Besoknya, saya bertemu Wak saya yang perempuan dan menceritakan keisengan suaminya. Dengan kening berkerut, beliau menjawab kalau suaminya itu lagi keluar kota. Mati lu, beneran berarti? Suami saya lagi keluar kota, tapi itu saya tadi malam. Enggak ya, katanya suami sedang keluar kota. Baru berangkat habis maghrib katanya. Nah, habis itu, lalu yang tadi malam iseng itu siapa cuy? Aduh, Neng. Kumaha ya, Neng? Kumaha nih ya. Akhirnya, bahasa singkat cerita, beberapa tahun kemudian Wak laki-laki meninggal dunia. Innalillahi. Cepet juga ya. Beliau berpulang di salah satu rumah sakit di kota kami karena penyakit komplikasi. Satu ucapan yang masih teringat oleh kami adalah kata-kata beliau sebelum mengembuskan napas terakhir. Apa dia? Beliau ingin pulang ke rumah dan menonton pertandingan Persib. Waduh. Karena hobi bola nih. Karena sore itu kebetulan kesebelasan sepak bola favoritnya akan bertanding. Nah, sayangnya sebelum sempat terwujud, beliau sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Nah, akhirnya waktu itu karena pertimbangan jarak ke tempat pemakaman, jenazah Uwa tidak disemayamkan di rumah sendiri, melainkan dibawa ke rumah orang tuanya yang berbeda kampung untuk dimakamkan di sana. Tapi kami tetap menyiapkan rumah duka untuk yang dipakai tahlilan. Biasa tuh orang-orang itu tahlilan. Nah, 7 harian ada. Benar. Nah, yang berjaga di rumah Uwa itu waktu itu hanya saya, ibu saya dan seorang asisten rumah tangga. Jadi mereka bertiga tuh jaga rumah Uwa. Habisnya mereka beres-beres habis itu. Terus habis mereka selesai beres-beres itu, mereka kumpul di ruang tengah sambil ngobrol dan istirahat lah ya. Waktu itu kalau nggak salah katanya sebentar lagi sarupna, waktu alias waktu menjelang maghrib. Bahasa Sunda kali ya, sarupna. Tiba-tiba terdengar suara TV dinyalakan. Dan suaranya apa? Suaranya kayak pertandingan sepak bola cuy. Mereka bertiga kaget dan saling berpandangan. Bulu kuduk seketika langsung meremang. Tapi walaupun bagaimanapun harus dicari tahu asal suara tersebut. Dengan memberanikan diri saya pergi ke sumber suara dan ternyata suara datang dari dalam kamar Uwa. Oh my god. Wow. Ulala, ini dia nih. Mereka memang memasang TV dalam kamar. Begitu pintu kamar saya buka mau ngecek nih. Bener aja sih. TV tadi mati, sekarang hidup. Dan sekarang lagi nayangin apa? Pertandingan Persib. Oh my god, man. Itu si Uwa demen Persib. Kumaha iya. Kumaha tuh. Uwa. Aduh. Tapi gak ada siapa-siapa di kamar, Pin? Gak ada cuy. Gak ada. Tidak ada siapa pun di kamar katanya. Mati-matian menahan takut saya masuk dan mematikan TV. Jadi matiin. Lagi nonton. Marah ntar nih. Kalau matiin, aduh. Mendingan lu jual TV-nya nih, biar gak dinyalain lagi. Buka YouTube deh. Lalu secepat kilat pergi dari kamar dan kemudian mengajak ibu dan ART saya salat maghrib sekalian salat gaib. Apa tuh salat gaib? Salat gaib itu dimana salat si jenazahnya udah dikuburin. Oh. Jadi bisa tanpa jenazah ya. Jadi lebih tenang ya mereka. Kayak wireless gitu, jadi mayatnya nggak ada. Oh, salat gaib. Oke. Dan mendoakan arwah Uwa saya agar tenang di sisinya. Selang sehari setelah pemakaman, sehabis tahlilan, kami keluarga berkumpul di ruang tengah. Hanya Uwa perempuan, ayah dan ibu saya. Saya dan adik-adik saja yang tersisa setelah keluarga yang lain pulang. Jadi keluarga inti nih ya. Kami duduk tepat menghadap kamar Uwa. Kami mengobrol mengenang kebaikan sekaligus kisah almarhum. Ceritain ya. Seru itu. Mengenangnya membuat obrolan kami diselilingi gelak tawa. Berarti Uwanya seru orangnya ya. Lucu. Betapa almarhum dulunya ada sosok yang mengesankan sekaligus ngeselin. Tiba-tiba lagi ngobrol nih asik nih. Lagi asik nih, Ci. Enggak ada apa-apa. Pintu kamar Uwanya kebuka sendiri. Aduh ya Allah. Pelan banget, Ci. Iya, keren. Bener kayak gitu. Suara derit pintu itu terseakan masih terngiang di telinga walau sudah lama berlalu. Keren gitu ya. Mirip nggak tuh?
Mirip. Anjir, ntar malah serem kagak kita mau sosok bikin sound effect. Serem kagak ngakak ini pada semua. Ketika pintu dibuka. Kret. Itu mah kentut gua. Gitu kan. Kami seketika diam dan saling memandang. Oke. Ayah dan ibu saya langsung mengucap asma Allah. Oke. Sementara uak perempuan mulai nangis. Sedih kali ya, bukan takut mungkin ya. Sedih. Kami tak ditampakin sosok apapun sih, tapi cukup menyeramkan. Karena semua pintu keluar tertutup, sehingga tidak mungkin angin masuk. Yoi. Lagi pula pintu kamarnya terbuat dari kayu jati, cuy. Itu kan lu tahu sendiri beratnya sama mampus ya. Dan bawahnya tuh menyentuh lantai, cuy. Jadi lu nggak bakal. Kayu jati itu rayap aja tobat jadi rayap. Iya makanya nggak bakal mau makan, cuy. Keras coy. Dan akhirnya katanya angin saja saya rasa tidak mungkin bisa mendorongnya katanya. Berat ya. Beberapa hari kemudian ada satu kejadian lagi. Oke, apa nih? Katanya kali ini menimpa ibu saya. Ketika itu sehabis salat Isya, ibu saya sedang mencuci piring dapur. Tiba-tiba beliau menjerit sambil lari ke tengah rumah. Wajahnya pucat pasi. Kami semua bertanya ada apa. Itu si Kang Aam, panggilan ibu untuk uak ya. Sudah meninggal saja masih saja jahil katanya. Ngelempar kue kelontong ke ibu katanya. Oh shit. Coba siapa lagi yang doain kue itu selain dia katanya. Oh ya Allah. Kue kelontong tuh apa sih? Coba cari. Lontong kali. Kue kelontong. Kayaknya lontong dah. Bentar ya. Lontong ya? Kelontong. Kue tar belum? Oh, apa sih? Oh, itu kuenya manis. Itu kayak apa Bin? Kayak bukan jemblong sih. Jadi manis itu dari gula Jawa ini, tapi kopong dalamnya kosong. Enak ini. Enak kue. Oh, ini gue juga bertahu namanya kue kelontong. Gue suka sering makan ini nih. Oke. Tapi enggak gue sambit ke orang, sayang soalnya enak. Enak ya. Terus. Akhirnya kata gini. Oh ya Allah. Begitu katanya Bang Kevin dan Masul, cerita saya yang bersinggungan dengan dunia gaib. Maafkan kalau kurang serem ya. Saya sebetulnya bukanlah indigo. Saya juga tidak peka dengan hal seperti itu. Terkadang malah saya hanya tidak bisa merasakan apa-apa ketika orang lain justru merasakan kehadiran mereka yang tidak terlihat. Oh gitu. Next email saya akan membagikan pengalaman seram saya di Bandung. Wow. Oh iya, sebelumnya sebetulnya saya masih ada cerita sih. Ketika saya masih tinggal di Tasik, tapi kali ini beda rumah. Insya Allah saya akan cerita juga di email berikutnya. Amin. Takut kepanjangan banget dan nanti kalian kecapean bacanya. Aduh, perhatian banget sih nih. Sampai di sini dulu ya. Sukses terus buat kalian berdua dan salam. Makasih. Thank you banget. Ceritanya pisan, ini juga sedih ceritanya cuy. Sebenarnya lagi orang meninggal. Iya, ini sedih juga sih sebenarnya. Jadi Vin kalau orang meninggal itu ya 40 hari masih di rumah itu dia. Muter aja di situ. Cuman nggak sampai iseng. Biasanya kalau yang iseng nih ya. Biasanya cuma aku pernah dengar itu paling kecium bau aja sih. Ya biasa nih ya kalau dia rajin sholat gitu biasanya dia ngingetin gitu yang hal positif gitu. Oh iya. Nah ini kalau yang iseng nih kerjaannya itu deh tuh. Nah mungkin ya. Saiton itu. Oke. Thank you banget. Aduh, makasih ya untuk ceritanya, keren banget itu. Hari ini kita ada cerita dua cerita sedih Bang Sul ya. Gitu. Sedih banget itu yang tadi sih keren cuy yang dari Mr. X ya. Itu sampai mau meneteskan air mata sih luar biasa. Keren. Jadi keinget bokap juga nih. Iya. Sersan sinetron jadi. Oke, itu keren banget cerita-cerita dari kalian ya. Thank you untuk kalian bertiga tadi. Devi, Mr. X sama Ruby ya. Episode 55 ini penuh air mata. Betul, thank you banget. Tapi ada ngeselinnya dikit. Sambil pakai gue. Balas lagi Bu. Anjir serem banget jangan. Batak balas. Oke teman-teman. Thank you banget. Segitu aja cerita untuk episode 55 ini. 55 ya. Semoga dapat memenuhi hasrat horor kalian. Betul. Mungkin kurang ya karena hari ini sedih, ceritanya keren tapi ada horor dapat juga ya. Tetap seru banget episode kali ini ya teman-teman ya. Tapi yang agak ngedesnya itu ya si Budi si Budi ya. Ya Allah. Oke teman-teman, thank you banget sudah stay tune terus sama kita. Seperti biasa kalau kalian punya cerita yang cerita-cerita serem, boleh. Mungkin langsung kirim aja. Ya kalau kalian habis denger juga cerita kita yang sekarang, kalau ada yang kita ingat boleh kirim langsung ke sersanhorror@gmail.com. Betul. Atau boleh follow IG kita di sersanhorror.fm. Kita akan bisa interaksi langsung di situ maksudnya. Oke, dan kita akan kalian komen aja, kita akan bahas-bahas komen, kita akan bahas-bahas DM. Kalau misalnya belum dibahas kita belum sempat ya. Jadi thank you banget teman-teman atas supportnya sampai kita bisa sejauh ini ya. Kalau ada saran juga boleh ya, kita akan terima saran boleh. Ini banyak yang ngasih saran juga nih. Iya benar. Durasi bisa ditambahin, boleh panggil bintang tamu. Ada yang juga yang membantu kita dalam ini audionya mesti begini-begini supaya lebih jelas suaranya. Itu thank you banget. Bahkan ada yang ngasih tahu tempat syuting. Benar. Nanti kita realisasi ya, coba kita akan kumpulin dulu Vin ya. Benar. Pasti insya Allah ya. Karena kita jujurnya paling susah itu emang syuting langsung outdoor maksudnya. Betul. Tapi kita usahain ya. Mudah-mudahan itu ada ya.
kritik saran itu membuktikan kalian itu peduli sama kita maksudnya. Yoi, kalian sayang sama kita. Betul, kita juga sayang sama kalian. Mantap. Thank you teman-teman. Yoi. Untuk episode kali ini sampai ketemu di episode ke-56. 56. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah cerita gimana. Oke. Semoga kalian semua sehat selalu dan selamat malam. Wassalamualaikum.